Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, dalam pertemuan hari ini, dalam mata kuliah Public Relations pertemuan 10, kita akan membicarakan tentang strategi dan teknik manajemen dalam public relations. Manajemen, teknik manajemen dibutuhkan oleh seorang public relations dalam menjalankan semua strategi yang dimilikinya. Banyak hal yang akan disoroti dalam teknik manajemen ini. Ya, karena teknik manajemen merupakan salah satu bagian dari keberhasilan kinerja public relations dalam menjalankan strateginya. Ya, oke. Pertama, manajemen. Manajemen adalah tata cara memimpin atau memfasilitasi pekerjaan orang-orang yang diorganisasikan dalam suatu kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Ya. Konsep manajemen yang diambil dalam strategi public relations adalah bagaimana seorang public relations dapat memimpin dan memfasilitasi orang-orang yang berada di bawahnya atau yang bekerja sama dengannya. Dalam proses menjawab strategi atau menjawab tujuan dari strategi yang diciptakan oleh public relations, ada berbagai hal yang harus diperhatikan oleh public relations dalam bekerja. Salah satunya memfasilitasi pekerjaan orang yang diorganisasikan. Ya, jika kita berkaca pada psikologi komunikasi, ada salah satu pakar, yaitu Abraham Maslow, mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan, manusia itu memiliki kebutuhan untuk meningkatkan dirinya pada level yang lebih tinggi. Ya, seorang public relations harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Contohnya begini, kita sebagai seorang public relations tidak boleh memaksakan sesuatu yang memang tidak bisa dipaksakan terhadap seseorang. Ya, jika kita ingin dia mengerjakan sesuatu yang lebih, maka kita harus memberikan atau memfasilitasi dia dengan hal yang lebih pula, agar hasil yang kita inginkan dapat tercapai. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita ingin sebuah poster yang bagus dengan software yang bagus, sedangkan orang yang kita tunjuk dia punya skillnya, tapi dia tidak punya softwarenya. Kita tidak bisa dong memaksakan dia untuk menciptakan sesuatu yang bagus seperti yang apa yang kita inginkan, sedangkan dia kekurangan softwarenya. Maka fasilitasilah itu. Fasilitasi dia dengan softwarenya. Karena skillnya sudah mumpuni, dia diberikan software yang sesuai, sehingga dia bisa menjawab apa yang kita inginkan. Ya, karena dalam memimpin sebuah organisasi kita tidak boleh memaksa. Seorang public relations itu tidak boleh memaksa, karena kunci dari keberhasilan public relations dalam menjawab strateginya adalah relationship. Hubungan baik, citra yang baik, reputasi yang baik. Jika kita memaksakan seseorang untuk mempekerjakan apa yang tidak bisa dia kerjakan, atau kita memaksakan dia padahal kita tidak mau fasilitasinya, maka orang tersebut tidak akan bisa meningkat levelnya. Jadi kalau lihat segitiga kebutuhan, dia butuh software itu loh untuk menjawab apa yang kita inginkan. Kita nggak bisa maksa dia tanpa kita memberikan software itu pada dia. Begitu contohnya. Jadi seorang public relations harus berhati-hati dalam menggerakkan seseorang. Karena fokusnya adalah relationship, hubungan yang baik.
jembatan hubungan kita. Jadi kalau seorang PR itu hanya mengedepankan atau memimpin dengan cara memaksakan kehendak dia, strateginya tidak akan berjalan dengan baik. Kan fokus dari kegiatan public relations itu adalah menciptakan reputasi yang baik, baik di internal maupun di eksternal. Reputasi inilah yang akan menciptakan citra yang positif ke depannya. Bila tidak berfokus pada hal itu, hanya memaksakan kehendak saja tanpa memperhatikan atau memfasilitasi orang-orang yang bekerja di organisasi untuk menjawab tujuan dari strategi dia, maka PR itu telah salah dalam bekerja. Ya, kemudian humas atau public relations, ya, adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayak. Kan? Jadi fokus dari kegiatan public relations ada tetap menjaga hubungan baik. Ya. Karena hubungan baik itulah yang akan meningkatkan kinerja seseorang pada kita. Ya. Hubungan baik itulah yang akan membuat strategi kita itu berkelanjutan. Jangan berpikir bahwa kalau memang dia tidak bisa bekerja dengan seperti apa yang kita inginkan tanpa kita fasilitasi, terus kita gampang mengganti dia. Hati-hati. Keberlangsungan sebuah strategi dalam keberlanjutan dibutuhkan orang yang memahami strategi tersebut. Jika orang yang memahami strategi tersebut kita hilangkan seenaknya, kemudian kita ganti, maka itu akan menghambat kinerja strategi yang kita ciptakan. Bahkan mungkin bisa menghancurkan strategi yang kita ciptakan. Oleh karena itu, sejak awal strategi public relations harus mementingkan bagaimana cara kita memimpin. Kita bisa tidak memfasilitasinya ke depan. Karena kita tidak bisa sembarangan mengganti orang yang sudah tahu seluk-beluk strategi kita dengan baik. Ya. Sehingga dari dua pengertian tadi, manajemen public relations adalah hubungan timbal balik dua arah antara organisasi dan masyarakat umum atau internal perusahaan publiknya untuk mendukung kegiatan dan tujuan yang akan meningkatkan kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama. Jadi fokusnya adalah hubungan timbal balik. Karena kita soal public relations. Dan Maslow pun berkata seperti itu. Jika kita menginginkan sesuatu yang lebih, ya fasilitasi pada orang tersebut. Karena memang seperti itulah pekerjaan. Kita ingin dia baik, tapi kita tidak fasilitasi dia, tapi kita memaksa dia mencapai sesuatu yang lebih tinggi, itu keterlaluan. Yang ada, yang terjadi bukan hubungan baik yang tercipta, tetapi hanya akan menghasilkan reputasi yang buruk bagi kinerja public relation tersebut. Selanjutnya, strateginya tidak akan berjalan dengan baik. Karena strategi public relations bertujuan menciptakan reputasi dan citra positif. Jika diawali dengan hal yang negatif, maka hasilnya tidak akan positif. Penuhi apa yang dibutuhkan oleh publik yang kita inginkan, bekerja sama dengan kita, maka hubungan baik itu akan tercipta dengan baik. Ya, jadi PR tos jeli. Jangan hanya menginginkan kehendak pribadi. Tapi kita harus lihat, kalau strategi itu tidak akan bisa berjalan sendiri. Ya, strategi PR itu tidak bisa berjalan sendiri. Strategi public relations itu dibutuhkan banyak sekali bantuan dari berbagai macam orang. Oleh karena itu, hubungan baik adalah kunci menciptakan strategi yang baik juga. Hubungan baik merupakan kunci kinerja public relations dalam menjawab atau mencapai semua tujuan strategi-strategi yang dimilikinya. Ya.
Jadi public relation hospitality dalam melihat berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Itulah manajemen public relations, itulah manajemen public relations yang dibutuhkan. Jadi cara public relation memimpin dalam menciptakan sebuah hal yang baik untuk terciptanya strategi yang baik dengan reputasi yang positif sehingga citranya akan juga positif. Oke, lanjut. Kita lanjut. Fungsi dan tujuan manajemen public relations. Ya, tujuan dari manajemen public relations pada dasarnya sama dengan tujuan manajemen pada umumnya. Fungsi tersebut erat kaitannya dengan tujuan manajemen public relations, di mana tujuan tersebut adalah suatu hal yang ingin dicapai atau sesuatu yang ingin kita capai. Artinya, fokus pada kegiatan kita adalah menciptakan hubungan yang baik untuk membuat reputasi yang baik sehingga nanti akan muncul citra yang positif demi keberlangsungan kegiatan kita ke depannya. Ya. Lebih gampangnya adalah tujuan public relations itu adalah untuk mengimplementasikan kebijakan dan pengembangan hubungan positif dengan berbagai jenis publik. Ingat ya, public dan public relations itu kan banyak. Kita bisa bekerja sama dengan orang yang ngerti strategi kita, tapi kita juga harus melihat kalau strategi kita tuh tidak bisa berjalan sendiri. Kadang-kadang strategi kita tuh membutuhkan orang lain di luar orang yang mengerti strategi kita. Contohnya, kita membuat program keberlangsungan pertanian berkelanjutan dengan mementingkan tidak dengan mementingkan lingkungan. Ya, dalam pembuatan strateginya, kita tidak hanya membutuhkan orang-orang yang memahami strategi kita loh. Kita juga membutuhkan para petani untuk mendukung berlangsungnya strategi tersebut. Petani itu berarti publiknya kita dalam strategi tersebut. Atau kita juga membutuhkan regulasi untuk menciptakan strategi tersebut agar lebih aman ke depannya, maka orang hukum atau pemerintah yang menciptakan regulasi juga bagian dari publik kita. Jadi harus diingat bahwa dalam kegiatan public relations, dalam mengimplementasikan kebijakannya atau strateginya, harus mementingkan hubungan yang positif. Ya, sehingga dalam memimpin strategi tersebut akan tercipta reputasi dan citra yang baik dan dukungan yang kita inginkan. Ya, terkadang kita itu lupa kalau dalam menjalankan strategi yang kita inginkan kita butuh dukungan. Dan dukungan itu tidak bisa dipaksakan. Ya. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mendukung kita. Terlebih, kita tidak punya apapun yang diinginkan oleh orang tersebut. Dalam menciptakan hubungan baik, public relations harus bisa memfasilitasi kebutuhan orang tersebut. Sehingga jika kita memiliki apa yang kita dibutuhkan oleh dia, maka kita bisa membuat hubungan dengan dia. Contoh tadi petani. Ya. Dalam kegiatan tersebut, setelah kita riset ya, ingat ya, public relation itu harus mengedepankan riset. Perhatikan dulu baik-baik. Kita mau kerjasama dengan petani dalam menjalankan program kita. Kita lihat, oh ternyata di daerah tersebut petani-petani itu sangat kewalahan dalam memberi pupuk untuk kegiatan pertaniannya. Baik, kalau begitu, PR harus membuat hubungan yang baik dengan produsen pupuk.
Kita buat dulu nih hubungan baik dengan Production Book. Sudah. Kemudian kita buat kerjasama. Kedepannya, dalam strategi tersebut adalah bagi petani-petani yang mengikuti program kita, maka akan diberikan pupuk gratis atau pupuk yang lebih murah. Ini salah satu caranya. Jadi kita memberikan apa yang dibutuhkan oleh publik kita dalam menjalankan strategi public relations kita. Kita tidak memaksakan, tapi kita menawarkan apa yang kita miliki. Yang kita miliki tentu yang mereka butuhkan. Ya. Hal tersebut akan mempermudah kinerja kita dalam menjalankan strategi. Ya. Karena kita sudah memiliki apa yang mereka butuhkan, maka mereka akan mengikuti kita. Apakah sampai di situ? Tidak. Dalam mengimplementasikan kebijakan public relation dalam strategi, kita selain memiliki apa yang dibutuhkan oleh publik kita juga bisa mengedukasi dia. Membuat dia memahami strategi kita apa, tujuannya apa, fungsinya apa, dan manfaatnya apa bagi mereka, bagi publik kita. Kenapa mereka harus tahu? Kan mereka akan jadi bagian dari strategi kita. Agar mereka mengikuti kita dengan baik, kita harus bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Nah, disinilah skill komunikasi dari public relations itu akan sangat dibutuhkan. Apa saja? Public speaking, negosiasi, dan lobbying. Ya, 3 skill ini sangat dibutuhkan dalam menjelaskan sesuatu, terutama strategi kita. Ya, kita juga harus paham, setiap manusia itu punya pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda, punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menjelaskan sesuatu yang tidak dia mengerti. Kan tujuan kita adalah dia memahami. Artinya, kita harus bisa menjelaskan strategi kita dengan pemahaman yang dimiliki oleh mereka, oleh publik kita. Lumrah. Karena publik itu tuh banyak. Bukan hanya itu. Coba ke pemerintah. Kan nggak bisa sembarangan. Udah, saya pengen buat acara ini. Langsung difasilitasi itu. Ya, ada cara-caranya. Ya, salah satunya adalah lobbying dan negosiasi. Dan public speaking tentunya. Bagaimana kita nanti menjelaskan itulah skill dari public relations yang dibutuhkan. Ya, kita masuk ke dunia dia dengan bahasa yang dipahami oleh dia, tapi makna kita tidak berubah. Itulah komunikasi, bahwa pesan itu bisa berbeda, tapi maknanya tetap sama. Hal tersebutlah yang dibutuhkan oleh public relations dalam memimpin sebuah strategi. Ya, manusia terkadang tidak mengikuti kita bukan berarti dia tidak mau, tapi mungkin dia tidak memahami. Sehingga tidak ada benefit dan keuntungan bagi dia untuk mengikuti itu. Oleh karena itu tadi saya bilang, ya, dia harus mengetahui dan memahami bahwa fungsi dan tujuan serta manfaat bagi dia jika mengikuti program kita. Keberhasilan program kita ditentukan dari bagaimana skill kita dalam memimpin, dalam menjelaskan, dalam membuat orang mengikuti kita. Sehingga nanti program kita akan terimplementasi dengan baik dan kita akan memiliki hubungan yang baik dengan publik kita, kemudian akan menciptakan reputasi yang positif dan akhirnya akan membuat citra yang positif juga. Jeli memiliki skill public speaking yang baik, bisa dapat bernegosiasi dengan baik, kemudian memiliki kemampuan lobby yang baik dengan mengedepankan hubungan yang baik. Ingat ya, hubungan yang baik, kita nggak boleh memaksa orang. Kelebihan kita adalah
hubungan yang baik itu dapat berlanjut dengan sangat baik. Bahkan nanti ke depannya kita nggak perlu lagi promosi. Karena dari hubungan baik itu, secara alam bawah sadar nanti, kalau publik kita yang berhubungan dengan strategi kita itu mendapatkan manfaatnya, dia secara langsung akan mempromosikan kepada teman-temannya yang lain. Jadi kita tidak perlu lagi biaya promosi, kita nggak perlu lagi biaya iklan. Itulah keuntungan bagi kita. Tapi ingat, itu hanya bisa didapatkan kalau kita punya hubungan yang baik. Dan mereka juga mendapatkan apa yang mereka inginkan dan bahkan bermanfaat bagi mereka ke depannya. Disitulah kelebihan dari strategi public relations dengan mengedepankan cara memimpin yang baik, mengedepankan hubungan yang baik, demi menciptakan reputasi yang baik, citra yang positif, dan berkelanjutan ke depannya. Ya, kemudian oke, tapi ya. Oke, strategi public relations. Strategi. Strategi adalah sebuah cara atau taktik dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran pada objek yang diinginkan. Ya, jadi sebuah cara atau rencana yang kita buat untuk mencapai tujuan yang kita miliki. Itulah strategi. Jadi rencana yang kita buat untuk mencapai apa yang kita inginkan itulah strategi. Ya. Pada umumnya, bahkan secara keseluruhan, kegiatan public relations harus dimulai dari sebuah strategi. Jadi seorang public relations harus benar-benar melihat dan membuat program yang terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan hubungan baik dan saling pengertian antara publiknya. Strategi yang baik diawali dari penelitian yang baik terhadap lingkungan sekitar kegiatan yang ingin kita miliki, yang ingin kita ciptakan, yang ingin kita buat. Ya, kita tidak bisa mengeneralisir semua lingkungan itu sama. Kita juga tidak bisa menerapkan semua strategi yang sama pada lingkungan yang berbeda. Itulah kenapa harus ada perencanaan yang dimulai dari kegiatan penelitian public relations. Makanya salah satu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah penelitian public relations untuk melihat apakah lingkungan yang kita ingin capai tersebut seperti apa, butuhnya apa, bisakah diterapkan seperti itu, atau kita harus memberikan treatment yang berbeda agar tujuan dari strategi kita tercapai dengan baik. Ya, sehingga strategi yang dimiliki oleh kita dapat tercapai dengan baik. Ya, dalam konteks perencanaan, untuk melihat lingkungan kita seperti apa, public relations harus memiliki berbagai macam kemampuan atau tahapan. Yang satu adalah kepedulian atau memahami situasi yang ada di lingkungan tersebut. Kedua adalah memformulasikan atau memilih strategi yang tepat. Setelah kita
tahu situasi dalam lingkungan tersebut, kita baru bisa membuat strategi yang tepat. Kita formulasikan berbagai data yang kita miliki. Kita formulasikan berbagai informasi yang kita dapatkan ke dalam sebuah strategi. Kemudian nanti kita harus bisa mengimplementasikan yang ketiga itu strategi ke dalam tindakan itu. Ya, terakhir adalah dalam perencanaan ada evaluasi atau proses pengawasan untuk mengkoreksi tindakan dan efektivitas. Evaluasi ini sangat penting dalam perencanaan karena kita harus benar-benar melihat lingkungan itu berubah. Kalau strategi kita tidak berubah, tidak kita awasi perubahannya dan tidak berkembang, maka kita tidak akan bisa membuat strategi yang berkesinambungan. Bahkan mungkin strategi kita bisa dilupakan oleh banyak orang. Ya. Kemudian setelah itu kita harus dapat mengelola target dari public relation tersebut, memfasilitasi dia, memberikan pemahaman pada dia, menciptakan hubungan baik dengan dia sehingga dia sepakat dan dia dapat mengikuti kita dengan baik. Ya. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah anggaran. Ya. Dalam perencanaan public relations, kita harus melihat bahwa salah satu keberhasilan dari strategi public relations adalah anggaran. Ya. Anggaran ini begitu apa ya, bagi beberapa perusahaan menjadi sesuatu yang masuk ke dalam strategi perusahaan. Oleh karena itu, strategi public relations juga harus masuk ke dalam strategi perusahaan karena berhubungan dengan anggaran. Tidak bisa kita public relations membuat sebuah strategi tanpa adanya anggaran. Karena ingat, tadi kita harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh publik kita. Bagus, kita bisa menciptakan kerjasama. Tapi kerjasama pun butuh anggaran di situ. Ya. Manusia itu secara ekonomi, dia memang membutuhkan itu. Ya, jadi kita tidak boleh mengesampingkan itu juga. Jika kita ingin strategi kita berjalan dengan baik, kita harus mementingkan keadaan ekonomi juga. Ya, ekonomi dari publik kita, perekonomian dari strategi kita ke depannya seperti apa. Makanya public relations harus dapat melihat atau membuat sebuah pembukuan keuangan yang baik dan koreksi keuangan dan evaluasi keuangan yang pernah atau strategi tersebut dilakukan. Untuk apa? Ingat, kalau kita butuh anggaran, kita membutuhkan publik lain yang memiliki anggaran yang jauh lebih tinggi dari perusahaan, yaitu stakeholder atau investor-investor kita. Oleh karena itu, salah satu publik dari strategi public relations adalah stakeholder, para pemangku kepentingan, para pemilik dana. Tentu saja anggaran diinginkan adalah anggaran yang realistis. Ya, realistis, bermanfaat, dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih. Ya, keuntungan yang lebih. Bagi siapa? Bagi PR, bagi publiknya. Publik itu banyak kan, ada pemerintah, ada perusahaan, ada konsumen, ada produsen, ada investor. Jadi strategi public relations itu harus berjalan, berkelanjutan, dan memiliki keuntungan bagi publiknya. Ya, dalam strategi public relations dan manajemen public relations, kemampuan PR dalam menciptakan strategi yang baik, memiliki hubungan yang baik, menciptakan hubungan yang baik,
akan menciptakan reputasi yang positif dan citra yang positif bagi semuanya. Bukan hanya bagi PR-nya saja, bukan hanya bagi perusahaan saja, bukan hanya bagi stakeholder-nya saja, tapi bagi publiknya yang lain, bagi pemerintahnya, bagi pencipta regulasi ya, bagi konsumen, bagi produsen, bahkan bagi berbagai organisasi yang bekerja sama dengan PR dalam strategi PR tersebut. Semua harus diuntungkan karena ini kita ngomongin bisnis public relations. Kita nggak boleh hanya menguntungkan kita sendiri. Karena tujuan kita menciptakan hubungan baik. Semuanya harus diuntungkan. Ya, keuntungan itu setiap manusia berbeda-beda. Ada yang mementingkan diri dia keuntungannya seperti apa, ada yang mementingkan benefitnya pada ekonomi, ada yang mementingkan pada sosial, ada yang mementingkan pada lingkungan. Oleh karena itu tadi di awal sudah dibicarakan bahwa public relations harus benar-benar jeli melihat kebutuhan publiknya apa sehingga dia bisa memfasilitasinya dengan baik sesuai dengan kebutuhan publik tersebut dalam strategi public relations tersebut. Ya, oke. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.